Ini ada 5 PDF yang sudah saya share. Ini integrasi numerik yang bahasa Indonesia, kemudian lagi ini hampir mirip juga ini. Ini numerical differentiation and integration. Kemudian ini ada contoh aplikasi, saya ambil dari halaman buku aplikasi di engineering. Kemudian ini khusus untuk aplikasi di MATLAB. Ya, ini bagus juga, ini banyak sekali teori-teorinya dan cara-cara untuk menggunakan MATLAB. Ya, terutama fungsi bawaan. Kemudian yang terakhir ini adalah contoh aplikasi di bidang rekayasa sipil ya. Ini saya ambil dari buku PDF yang analisis numerik dari ITB contohnya. Yang pertama ini sebenarnya ini kaitannya dengan diferensial bukan integral, tapi yang soal kedua, nah yang ini berkaitan dengan integral ya. Nanti kita akan bahas ini sedikit. Kemudian ini output dari program dia, tapi kita menggunakan program kita sendiri. Kemudian ada lagi contoh, ini algoritmanya kalau mau dibuat sendiri nanti saya tunjukkan yang sudah saya buat. Kemudian ini contoh lain, teknik sumber daya air, di mana kita punya persamaan, kemudian kita nanti akan mengintegralkan, sama seperti geotek juga nih. Kemudian yang terakhir di manajemen konstruksi juga sama, ada persamaan, kita integralkan dapat yang ditanya gitu. Ini ada PR, jadi sebelumnya saya tunjukkan dulu. Ini ada PR. PR ini sekalian sebagai UTS ya, namanya saja PR, tapi nilainya nanti untuk menambah nilai di UTS, karena komponen nilai itu ada nilai latihan rutin, latihan ya, kemarin sudah ada PR-nya itu. Nah, ada lagi UTS, ada UAS. Nah, UTS yang dari saya ini ya, PR ini adalah UTS-nya. Jadi ada 4 soal di sini. Tolong dikerjakan menggunakan MATLAB ya. Saya sudah kasih waktu itu 1 minggu. Jadi minggu depan harus selesai, harus di-upload. Jadi yang pertama, ini yang akan kita bahas nanti. Soalnya ini ada fungsi, Anda diminta untuk menghitung secara analitis berapa hasilnya, kemudian menggunakan trapezoid rule, tapi untuk single application, tunggal. Kemudian menggunakan composite trapezoidal rule dengan N sama dengan 2 dan 4, jadi 2 kali. Jadi dipecah 2, intervalnya, dan dipecah 4. Kemudian single application Simpson one-third rule, ya jadi cuma 1 tunggal. Kemudian composite Simpson rule dengan N sama dengan 4. Kemudian juga sama dengan Simpson 3/8 rule dan composite Simpson, ya, N sama dengan 5. Untuk masing-masing hasil numerik tadi, hasil numerik ini ya itu pendekatan ya. B sama G tentukan berapa nilai relatif kesalahan yang dibandingkan terhadap nilai analytical. Ya. Kemudian ada fungsi ini datanya. Jadi ini hanya sebagai fungsi saja, fungsi untuk menghitung nilai aslinya. Tapi ini data kita bisa generate dari fungsi ini, di mana ini intervalnya tidak sama, jadi tidak unequally spaced. Jadi datanya tidak sama spasinya, interval subintervalnya tidak 0,1, 0,1, di sini 0,2, 0,2, 0,25, ya itu. Ini datanya. Anda diminta untuk menjawab pertanyaan ini ya. Kemudian nomor 19-12 ini kaitannya dengan sipil. Ya. Kaitannya dengan sipil, ini ada persamaan geser gaya lintang.
momen adalah integralnya, karena kayak lintang ini turunan daripada momen. Jadi kalau menghitung momen ya tinggal integral. Kamu ditanya momen sih. Ditanya momen. Hitung momen menggunakan A analytical integration, secara analitis integralkan, kemudian composite trapezoidal rule dan composite Simpson rule. Di mana composite-nya ini nanti diambil subintervalnya 1 meter. Jadi kalau subinterval jaraknya 1 meter, berarti total subintervalnya ada 10 ya. Nah, nomor 914 ini yang tadi, yang kaitannya dengan transportasi ya. Rekayasa transportasi. Nah, untuk yang nomor 1914, Anda cuma diminta jawab nomor A. Total number of cars passed between 7.30 dan 19. Yang B tidak usah. Kalau yang B ini masalah ini. Masalah diferensial, bukan masalah integral. Ya. Jadi diminta Anda untuk menghitung berapa jumlah mobil yang lewat antara pukul 7.30 sampai pukul 9.15. Ini datanya ada kan? 7.30 sampai 9.15. Totalnya berapa? Ya. Itu soalnya. Oke. Kita mulai dari yang pertama, integrasi numerik. Ya. Integrasi numerik. Di dalam kalkulus, Anda kan sudah belajar kalkulus belum? Hah? Halo? Kalkulus, pernah belajar? Sudah, Pak. Sudah ya? Di semester berapa itu? Semester berapa ya? Jadi, kalkulusnya semester berapa itu? Halo? Sekitar 2, Pak. Semester 2 ya, oke. Yang pasti kan udah belajar lah. Dari SMA juga sudah belajar kan? Jadi, terdapat 2 hal penting yang dipelajari kalkulus, yaitu integral dan diferensial. Atau dibalik, diferensial dan integral. Biasanya dipelajari dulu diferensial ya, baru integral. Biasanya begitu. Saya waktu zaman saya kuliah dulu, rasanya diferensial dulu belajar. Baru integral. Tapi yang mana Anda belajar sebenarnya sama saja, karena itu adalah kebalikan dari yang lain ya. Kalau diferensial kebalikan dari integral, atau kebalik, integral adalah kebalikan daripada diferensial. Oke. Jadi apa yang kita akan bahas ini adalah integral. Jadi kuliah ini integral dulu. Nanti setelah integral, diferensialnya baru menyusul ya nanti ya. Oke, akan disampaikan oleh Pak Sarino. Ya. Jadi kuliah hari ini adalah kuliah bagian saya yang terakhir ya. Karena sudah 5 kali, nanti minggu depan akan dilanjutkan oleh Pak Sarino untuk topik yang lainnya. Nah, integral numerik merupakan alat atau cara yang digunakan ilmuwan untuk memperoleh jawaban hampiran. Nah ini, jawaban hampiran adalah approximate answer ya, atau solusi. Ya. Jadi pendekatan saja, aproksimasi dari pengintegral yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Ya. Kalau kita bisa cari dengan analitik, yaitu jawabannya eksak. Tapi sumber dari soal kita itu, data kita bisa 2. Bisa dia dari fungsi, kalau fungsi ya tinggal masuk integral selesai. Tapi kalau sumbernya dari data, nah kayak kemarin ya data kan kita harus buat persamaan dulu, betul lah, dengan regresi, ya macam-macam kemarin ya. Buat persamaan baru kita integralkan. Ya, itu kira-kira. Nah ini fungsi yang dapat dihitung integralnya yang ini sederhana gitu. Tapi ada juga fungsi yang rumit, yang kompleks, yang susah mencarinya. Jadi banyak digunakan untuk keperluan engineering terutama ya. Digunakan ya. Misalnya secara sederhana untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh fungsi ini. Fungsi dan summa X. Atau menghitung luas dan volume benda putar misalnya. Nah, sebagai contoh yang lain, di sini ada juga ada yang dari
Institute of Engineering Suranari, Universitas Teknologi ini kasih contoh ini untuk sipil, aplikasi sipil. Nah ini contohnya. Examples of integration is used to evaluate areas. Ini misalnya penampang sungai. Kita mau tahu berapa luas penampang lintangnya dia. Ini. Atau ini ada gedung tinggi. Ini adalah grafik yang menunjukkan besaran gaya tekanan angin dari kecil besar. Dan di mana di sini tidak linear, non linear. Diminta mau ngitung berapa area ini, atau dengan kata lain total jumlah angin, net force due to wind blowing against the building. Ini contohnya. Jadi yang di soal-soal yang sudah saya tampilkan tadi juga itu aplikasinya di bidang rekayasa sipil. Oke, kita balik ke asal sini. Jadi kita punya fungsi nih, yang garis merah ini. Kemudian ada beberapa titik yang kita ambil. Ini titiknya bulat-bulat ini. Kalau kita proyeksi ke bawah, ini jaraknya X0. Yang ini namanya F0. Ini dari sini X1, ini Fx1, dan seterusnya. Ya. Jadi penjumlahan berbobot ini bisa kita ini kan seperti ini. C0 per Fx0 C1 Fx1 dan seterusnya. Ya, bisa hitung seperti ini. Ini namanya Riemann sum. Kemudian kita lagi melakukan untuk mendapatkan jawaban yang mendekati jawaban eksak seperti ini. Jadi fungsi kita ini kita gambar sebagai kotak-kotak, padahal sebenarnya daerah aslinya kan seperti ini ya. Dari sini aslinya seperti itu. Tapi kita adakan seperti pembagian kotak-kotak ini, di mana kotak ini mudah ngitungnya. Itu rumus persegi panjang. Apa dia rumus luas persegi panjang apa? Rumus yang lebar, Pak. Nah, tinggal panjang kali lebar ada, atau lebar kali tinggi ada. Nah, masing-masing tinggal jumlah selesai. Ini. Ada juga menggunakan formula Newton-Cotes. Maka fungsi kita itu kita ganti dengan fungsi polinomial order n. Boleh saja. Di mana polinomial order n itu A0, A1 sampai xn, tergantung order polinomial yang kita pilih. Nah ini bisa linear seperti ini, bisa non-linear atau kuadrat. Jadi kalau misalnya luas yang mau kita hitung tuh dari titik ini ke titik ini di bawahnya, kalau aslinya kan yang trapesium ini ditambah dengan kosong ya, itu yang jawaban eksak. Nah, tapi jawaban pendekatan kita ini jadi luas trapesium. Luas trapesium kan mudah ini ya, ngitungnya. Ada yang tahu luas trapesium apa rumusnya? Ya. Misalnya ini tingginya FA, ini FB. Dari ke sini XA, ke sini XB. Luas trapesium yang diarsir ini berapa? FB ditambah FA dikalikan dengan XB dikurang XA, Pak. Gimana? F? Yang diarsir kan, Pak? Ya. Gimana rumusnya? FB itu, Pak. FB-nya ditambah dengan FA dikalikan dengan buka kurung XB dikurangi dengan XA, Pak. Lalu dibagi dua. Bagi dua. Itu yang penting dibagi dua ya. Jadi dibagi dua. Jadi maksudnya ini trapesium ini sebenarnya mirip persegi panjang, betul lah. Tetapi diambil rata-rata gitu di sini. Rata-rata. Yang FA ditambah F bagi dua itu kira-kira di sini, tengah-tengah sini. Ya, jadi nutupi yang ini cut masuk ke sini fill kosong. Jadi dia persegi. Jadi seakan-akan rumus persegi. Ya, kalau dia persegi kan kayak tadi panjang kali lebar. Ya, atau panjang lebar kali tinggi ya. Nah, tinggi kita ini ada dua kok, tidak sama tinggi. Sikok yang tinggi, sikok yang rendah dibagi dua, tingginya rata-rata. Ya betul ya. Oke. Nah,
Bisa juga dengan ini parabola, dengan kuadrat seperti ini. Ya, ada lebih, ada kurang di sini akan and-fill, bisa saling isi lah ini. Jadi mungkin ini akan lebih teliti dari yang linear. Kira-kira gitu. Ya. Sebenarnya yang nanti kita lihat lagi di sini, nah ini bisa juga dengan polinomial yang lebih tinggi, kubik, kemudian ini 4 gitu ya, pada titik 4, jadi ordernya sampai 4 ya, 4 konstanta. Nah, atau bisa juga jadi polinomial tadi juga dapat didasarkan pada data. Yang tentunya kita punya data titik-titik ini. Ini jadi bisa kita dekati dengan polinomial, yaitu ini order 3 berarti ya. Karena 3 melalui 4 titik. Kalau 2 titik kan linear. Kalau 3 titik dia parabola. Kalau 4 titik dia persamaan pangkat 3. Atau bisa juga dengan ini tadi, trapesium yang dipecah-pecah. Jadi ada sesuai dengan data. Ini trapesium 1, trapesium 2, dan trapesium 3. Itu pendekatannya. Jadi luas daerah yang diarsir dapat dihitung dengan ini, integral ini ya. Atau juga bisa seperti tadi, pakai persegi panjang tapi diperbanyak. Jadi deltanya atau jarak ini tadi, jarak ini diperkecil gitu, diperbanyak sehingga jumlah ininya banyak, rectangle-nya banyak, tinggal dia saja jadi akumulasi di jumlah totalnya berapa. Ini metode integral Riemann namanya, Riemann bahasa Inggrisnya Riemann sum. Luasan yang dibatasi Y dan jumlah X dibagi menjadi N bagian pada range X, menghitung LI masing-masing I-nya, kemudian setiap pias tadi kita hitung luasnya, itu Fx-nya dikira delta XI. Sedangkan totalnya itu bisa dianukan dengan notasi seperti ini. Sigma I0 sampai N, Xi delta Xi. Dimana delta X0 ini X1 ini sama, dibuat seragam. Jadi integralnya itu bisa diwakili oleh jumlah perkalian jumlah daripada Fxi dikali dengan H. Ya sebenarnya masing-masing, tapi karena H-nya sama bisa dikeluarkan. Misalnya ini contohnya. Kita integral 0 1 X kuadrat dx. Oke. Ini kalau secara analitik ini berapa hasilnya? Coba Muhammad Ade Nuriza. Halo Muhammad Ade. Muhammad Ade. Dengar? Halo. 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 Muhammad Ade ada? Ada, Pak. Ini hasilnya berapa di integral ini hasilnya? Coba hitung. Bentar, Pak. Dihitung dulu, Pak. Hitunglah. Jangan sampai buko ngitungnya. Sebentar pengen hitungnya. Berapa? Masa X kuadrat dx saja integralnya tidak tahu? Mudah sekali itu. Berapa, Ade? Nah, tinggalan 10. Hitung integral itu udah acak. Nisrina. Ada Nisrina? Hadir, Pak. Berapa ini hasilnya integral ini? Kalau apa dihitung, berapa hasilnya? Hah? Apa tinggal 12? 1/3 X pangkat 3, Pak. Apa? Berapa? 1/3 X pangkat 3. Iya, tapi masukkan nilainya. Ini kan integral tertutup. Masukkan nilainya 0,1. Berapa jadi? Coba hidupkan kameranya semua. Kamera on.
Berapa hasilnya kalau dihitung? Ya, itu kan masih dalam fungsi X. Ini kan terbatas, 0 sama 1. Alif Zan. Alif Zan. Iya, Pak. Berapa hasilnya ini? Kalau integral ini, masukkan integralnya 0 dengan 1. 1, Pak. Ah, Apa sepertiga gitu, Pak. Sepertiga, Pak. iya, betul sekali. Ya. Puaso, Dawan? Puaso. Masuk, Pak. Pintar puaso. Puaso baca jawab itu pintar. Jadi kaget jadi alasan. Puaso Pak, ada baca jawabnya. Ay, ini urusan kecil ya, dak. Nah, itu jawabannya. Itu jawaban eksak. Ya, eksak. Ya, ini enak karena fungsinya ada, tapi kalau kita tidak ada fungsinya gimana? Nah, ini bisa kita hitung dengan ini, dengan yang Riemann sum tadi. Jadi kita harus punya data dulu. Nah, kita masukkan datanya. X-nya dari 0, 1, 2, 3, sampai sekian, 1. Ya. Kemudian nilai ini kita masukkan dari fungsi tadi, ya, dapat. Sedangkan L-nya, luasnya adalah jumlah ini, 0 sampai 10. Ya. Karena I-nya ini dari 10, dari 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tapi ini mulai dari 0 ya. Nih, 0,1. Ya, jumlahkan baik. Ya. Ini. Hasilnya sekian. 0,385. Tapi tadi dihitung 0,33. Betul. Jadi dengan pendekatan ini ada selisih. Inilah namanya apa, selisih atau kesalahannya. Ya, bagaimana supaya dia lebih akurat? Ya, jaraknya diperkecil, ya, diperkecil. Tidak seperti itu ya. Ini anunya, algoritmanya. Nah, coba sekarang saya tunjukkan pakai MATLAB. Nah, coba kalau yang kuliah MATLAB, coba saya tanya, siapa saja yang kuliah hari ini muka MATLAB? Dari 16 orang ini. Siapa yang muka pakai MATLAB? Apa nak kata? Fitria Putri Lintang? Halo? Fitria? Ya, Pak. Muka Ya, MATLAB Pak. enggak? Buka, Pak. Pakai laptop. Buka, oke. Ada yang lain enggak selain Fitria? Ada, Pak. Siapa? Ada, Pak. Siapa pakai? Ya karena ini akan apa nanti pengaruhnya nanti ke ini ke apa? Mengerjakan PR ya, mengerjakan UTS, karena kerjaan UTS itu nanti harus Anda kerjakan pakai MATLAB. Kalau pakai tangan, pegal kayak tangan kamu. Ya, puasa jadi agak saroh. Nyala ke UTS dan tidak puasa. Batal gara-gara UTS dari Pak Yani. Padahal kamu tidak merhatikan karena kamu tidak praktek. Ya, oke lah. Itu urusan kamu lah. Kalau sudah saya ingatkan masih itulah. Ya sudah, up to you ya. Oke. Sekarang saya tunjukkan MATLAB saya ya. MATLAB saya semester baru. Ini sudah saya buat ini. Ya, ini integrasi Riemann. Nah, ini. Jadi ini kelihatan ini? Halo? Ada, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Ada berapa berapa baris ini programnya? 10, Berapa Pak. baris? 10. Lupa. Oke. Yang pertama, ini kebetulan ada 2 perintah ya. CLC dan datetime. Jadi untuk menjaga PR itu pakai inilah. Pakai datetime. Apa? Mungkin datetime-nya di sini saja ya. Misalnya ini clear. Ups, besar bro. Ya. Jadi kalau mengerjakan PR, Anda buat ini. Soal 1, datetime.
Nah, nanti muncul itu ya. Atau misalnya mulai PR soal 1 date time. Jadi saya tahu itu nih. Kemudian selesai PR1 date time. Jadi ada 2. Jadi kelihatan nanti kamu itu ngabisin jam berapa. Kalau kamu cuma nyontek, berarti date time-nya. Ya. Oke, untuk UTS itu setiap soal itu soal 1, 2, 3 Anda buat seperti ini. Misalnya apa ini? Buat. Mulai PR1. Ya. Anda buat di sini di time. Oops, sorry. Nah, nanti tercatat ini. Nah, mulai PR1 jam sekian. Di sini tercatat. Oke, Anda kerjakan segala macam. Misalnya ini apa saya buat apa kayak tadi ya. Selesai. Kemudian dibuat lagi selesai. Selesai. PR1 date time juga. Oke. Pas di ujung masih pas selesai di window ini. Jadi kelihatan apa rentang waktunya. PR1, PR2 itu juga. PR2. Mulai PR2. Oke, sudah. Anda tekan enter, Anda gawe lah di sini di MATLAB-nya ya. Di MATLAB-nya maksudnya, bukan jadi tulisannya di MATLAB. Waktu Anda tekan MATLAB itu saya minta waktu mulai dan waktu selesai masing-masing PR. Ya. Ngerti ya? Oke. Makanya harus Anda perhatikan di sini, jangan kuliah cuma nyingok be. Nggak baca. Kalau programming harus Anda coba. Ini udah saya buat, saya jelaskan satu persatu. Ini clear current, layarnya bersihin, kemudian data-nya. Ini n length x. Jadi ini menghitung berapa jumlah data. Kemudian data x ini vektor ya. Yang pertama itu namanya A. Jadi titik yang sebelah kiri tadi XA. Kemudian XN yang ujung. Jadi ini adalah koordinat titik ujung X-nya. Kemudian H ini saya bagi B min A dibagi N min 1. Karena kalau jumlah data itu N titiknya, maka subintervalnya ada N-1. Contohnya, kalau saya punya 2 data, 2 titik ya, interval kan cuma 1, betul lah. Kalau ada 3, intervalnya ada 2. Jadi N-1. Ini interval. Makanya jadi per interval atau subinterval nanti apa delta X-nya sama sebesar H. Ini jumlah ini untuk counter karena kita mau menjumlah YI tadi ya, rumusnya kan tadi YI, jumlah YI, jumlah FXI. Mau pakai FX boleh, pakai F boleh, tapi harus konsisten. Ini kalau programnya saya pakai Y dan pakai X, maka data Anda harus pakai X dan Y. Kemudian itu ini hanya penjumlahan, ini jumlah awal 0, kemudian diakumulasi sampai seluruh titik N. Ini hanya apa? Untuk akhirnya harus dikalikan H ya. Dan ini hanya untuk print. Jadi begini. Jadi di layar pertama harus Anda input dulu. Ini Anda apa data Anda. Misalnya X sama dengan 0,01 titik 1. Coba saya tanya, mana ngapa udah kata ini? Hilang lagi nih. Apa kamera on. Oke. Saya mau tanya. Tadi Yadi, Wenson, Swina udah, Izan sudah. Fitria. Halo Fitria. Ya Pak. Ini
Ini maksudnya apa nih? X sama dengan 0,2, 0,1, 1. Apa maksudnya? Ini apa? Jadinya apa? Kalau saya tekan enter, jadinya apa? Apa hasilnya? Rentang, Pak. 0 sampai 1. Rentang. Iya, Pak. Oke. Per 0,1, Pak. Ada 10 data. Interval ya, oke. Muhammad Ilman. Apa ini? Ya, Pak. Jadinya? Oh, pakai laptop, pakai MATLAB enggak? Enggak, Pak. Soalnya kalau barengan Zoom itu nge-lag, Pak, laptopnya nggak berangkat. Oke lah, tapi kira-kira tahu enggak kau artinya apa nih? Ini apa artinya? Jadi ada dua, kalau kita di programming ya. 0 sampai Ada, 1, interval 0,1 ya, Pak. Per 0. ya. Jadi dalam programming, coding ini ada dua ya. Ada kita pengen sesuatu, terus apa perintahnya, oke? Kedua, kebalikan. Ada perintah, kira-kira ngapoi perintah ini. Nah, itu ya. Kalian itu kan sudah saya ketik duluan. Padahal semestinya, awalnya kan saya kepengen membuat vektor baris, namanya X, isi vektor itu adalah angka 0, 0,1, 0,2, 0,3 sampai 1. Itu kira-kira ya. Nah, ini perintahnya. Nah, kalau saya bisa dua-duanya. Nah, ini ya. Ini karena dia pakai ke bawah. Tapi kalau saya bilang mau ke ini seperti ini. Tuh, jadi kolom dia. Boleh saja. Ya, ini maksudnya ya. Bisa berupa vektor kolom, berupa vektor baris, itu cuma tampilan baik. Tapi penting maksudnya, ini maksudnya saya membuat sebuah vektor X dengan nilainya 0 sampai 1 dengan interval 0,1. Oke. Sekarang saya punya fungsi. Fungsi kita tadi apa? Y sama dengan X kuadrat. Ini boleh enggak? Kira-kira benar enggak? Coba saya berikutnya. Bulan Nurita. Ya, Pak. Bulan, ya ini kira-kira jalan enggak ini? Awak pakai ini enggak? Pakai mat ke enggak? Bulan? Iya, Pak. Oke, Pak. Coba. Ini jalan enggak kira-kira? Jalan? Halo? Gimana? Bulan, jalan enggak itu? Tunggu, Pak. Tekan enter, jalan enggak? Halo? Gimana? Halo? Kenapa kamunya? Ngetik cuman 2 baris. Halo, yang Bisa, lain? Pak. Hah? Halo? Error, Pak. Error. Iya. Yang benar jak mana? Yang benar? Jadi jangan takut error ya. Yang penting kita bisa tahu bagaimana memperbaiki error. Yang benar apa? Anissa Susila. Putri. Ada? Pakai titik Anissa. bukan, Pak? Pak, Ya, di mananya titik? di samping pangkat kali, Pak. Setelah X ya. Iya, Ya. kali, Pak. Nah, jadi di sini artinya apa? Kalau yang tadi itu artinya apa? X-nya tunggal. Hanya skalar ya, 1. X kita ini kan banyak. Itulah. 0 sampai 1 dengan yang kita 1, 0,1, 0,2 kan. Kalau mau masing-masing mau di pangkat kedua itu namanya titik. Nah itu. Ya.
Kalau saya tekan enter, tidak salah lah enter. Enter. Banyak dia, kayak tadi nah banyak. Tapi saya kan bisa pakai kolom. Jadi saya buat tabel lah misalnya. Tabel. Saya buat supaya dia jajaran. Tapi berupa kolom, boleh saja pakai aksen. Aksen itu transpose. Kolom jadi baris, coba lihat. Bagus toh? Ya, bagus. Oke. Inilah data kita. Jadi boleh kita panggil ini sekarang. Kalau datanya sudah ada, boleh kita panggil. Nah, data ini boleh juga kita simpan ke dalam file di sini. Yang file di sini nih. Umpamanya gini, saya buat data ya. Ini kosong ya. Jadi bisa kayak tadi. X sama dengan 0.01.21, boleh. Kemudian juga Y-nya sini. Y sama dengan apa? X titik 2 angka 2 titik 1 ya. Oke. Sekalian tabel misalnya. Tabel sama dengan, jadi boleh ini seperti ini. Di aksen. Kalau Anda buat seperti ini, Anda simpan misalnya, simpan ya. Simpan misalnya. Nih. Saya simpan sebagai data X kuadrat nih. Data X2. Nah, oke, terserah nama. Oke. Nah, di sini saya bisa panggil misalnya ini, data X2 ini. Saya langsung bisa run boleh sini. Saya run ya, coba lihat. Langsung run ini. Tuh, ya sudah ini. Langsung seperti ini muncul. Kalau tidak buktikan clearly ya, clear dulu ya. Clear CLC. Ah, ini saya panggil data ini, saya tekan enter, run. Tuh, kan sama baik. Jadi di sini juga sudah tercatat, di sini ada datanya. Tabel X dan Y. Sudah ada. Itu caranya ya. Kalau yang tadi Anda ketik di sini, kalau Anda mau ngeran lagi, ya terpaksa diketik ulang. Kalau ini kan enggak, kalau misalnya ada perubahan. Pak, bagaimana kalau saya nolnya menjadi 0,05? Ya silakan saja. Kan lebih banyak berarti datanya kan. Saya save, saya run lagi. Tuh, datanya kan lebih banyak. Tuh. Ya. Datanya lebih banyak. Atau kalau Anda misalnya di sini mungkin ada salah. Cukup ini. Ya seperti ini. Datanya kan beda tuh. Lebih banyak dia. Ini tergantung Anda mau ke data yang mana. Oke, sekarang saya ke Riemann tadi. Integral Riemann. Nah ini, kalau data sudah ada, saya tinggal panggil. Ya, oke, pakai data yang awal saja lah. Pakai data yang mana tadi? Data X kuadrat tadi mana? Data ini aja. Nah satu dulu ya, kita coba dulu ya. Tuh, oke. Ini saya run dulu, run. Oke, data ini. Kemudian yang integral Riemann tadi saya panggil juga. Integral Riemann ini saya run. Tuh, hasilnya 0,385. Ya. Ya, sama dengan yang tadi ya. Tadi hasil jawaban eksaknya berapa? M. Reza Iskandar. Masih ingat enggak hasil integral eksak tadi berapa? M. Reza. Sepertiga, Pak. Kan ada selisih ya. Betul? Bagaimana supaya ini bisa diperbaiki ininya? Data tadi panggil lagi. Data tadi ya. Coba
Nah, ini. Oke. Ini data ini saya perhalus. Misalnya dari 0,1 jadi 0,01. Nah, kan lebih ini kan. Lebih apa banyak ininya kan. Berarti ini intervalnya karena lebih pendek. Nah, coba kita lihat hasilnya. Ini saya save dulu. Kemudian Riman tadi saya panggil, saya run. Coba ini kan ya. Ini 0,385 ya. Coba ingat mana Muhammad Ghazi ada? Muhammad Ghazi? Ya, Pak. Ini berapa nih hasilnya? 0,385.000. Ya, berapa ininya tadi? Berapa hanya berapa tadi? Ini apa intervalnya berapa tadi? Sepertiga. Ah. Tadi berapa? Hanya berapa di soal tadi? Nah, udah berarti kan. Tadi kan sudah saya tunjukkan. Ini tadi ini. Nah, ini hanya berapa? Baca ini hanya berapa? 0,1, Pak. 0,1. Nah, hasilnya 0,385. Sekarang saya mau memperbaiki nilai ini supaya dekat dengan hasilnya. Caranya ini saya ganti jadi 0,01. Ya enggak? Coba ingat sekarang. Ini ya. Saya datanya ini oke, saya run. Tuh datanya. Banyak tuh datanya. Nah, karena dia jaraknya lebih pendek. Oke. Kira-kira siapa tadi tuh? Yang saya tanya tadi siapa? Halo? Iya, Pak. Kira-kira jawabannya ini kira-kira lebih besar dari 0,385 atau lebih kecil? Ini kan jawabannya nih. Ini kalau 0,1. Kira-kira lebih dekat ke 0,33 atau tambah jauh? Kira-kira. Kalau dirapat ke? Ini kan intervalnya Mendekati, Pak. Hah? Mendekati. Mendekati ya. Oke, jadi dia akan beda dengan ini hasilnya. Kita coba. Oke. Kita coba ini saya panggil lagi Rimannya. Saya run. Tuh hasilnya. Ya. Kalau tadi 0,38 sekarang 0,338. Itulah. Oke, berikutnya siapa lagi nih yang belum dipanggil nih? Bagas, ada Bagas? Ada, Pak. Nah, sekarang saya ganti lagi. Yang ini kepalangan ini ya. Saya buat duduk. Nah, kira-kira kalau datanya intervalnya lebih kecil, nah ini. Kira-kira mana hasil ini? Berubah lagi tidak? Berubah, Pak. Berubah kemana? Lebih dekat ke 0,3333 atau jauh? Ngejauh, bukan, Pak? Jauh. Kan jawaban aslinya berapa tadi? Jawaban yang benar berapa? Mendekat, Kak. Pak. Mendekat. Oke, mendekat ya. Ini saya rubah dulu karena nanti dia terlalu panjang ininya. Oh, sebentar. Ininya datanya ini tabelnya tidak usah lah ya. Karena nanti dia panjangnya tabelnya. Ya sudah jadi 5 menit belum nampil ke tabelnya. Tapi yang pasti ini lebih pendek ya. Jadi sebenarnya saya bisa tampilkan misalnya H-nya di sini. Ini misalnya H. Print H misalnya. Kan kelihatan itu ini. Sini. Saya print H di sini. Supaya tahu saja bahwasanya H itu lebih nilai H. Nah, ini bagusnya ininya dibuat misalnya 15.10. F. Supaya dia banyak ininya.
13. Tuh. Oh, salah. Ini nilainya H, sorry. Tuh, lihat. H-nya kok 001? Length X. Dan clear. Panggil data, run dulu data, kemudian panggil teman. Nah ini ya, hanya ini sudah banyak sekali di sini. Jadi kita lihat hasilnya sudah hampir mendekati. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 angka di belakang koma sudah sama dengan jawaban aslinya. Ya kalau mau lebih teliti lagi ya banyak lagi ya. Kira-kira itu. Oke lah. Kita akan lanjutkan berikutnya bahan ininya yang kuliah tadi ini. Oke lah, itu ya sudah buktikan ya. Jadi tinggal ngitung masalahnya tahu. Algoritma. Nah sekarang ada lagi yang namanya metode aproksimasi garis lurus linear. Nah ini biasanya disebut dengan trapezoid karena bentuk yang diarsir ini mirip dengan trapesium, bukan mirip ya, memang trapesium ya namanya. Ya. Nah, namanya trapesium. Tapi trapesium ini bisa seperti ini, single trapesium, satu trapesium, atau banyak trapesiumnya. Kita bagi-bagi gitu ya. Nah, banyaknya ini tergantung kita. Apa mau dibagi berapa gitu ya. Kalau ini dibagi sebanyak sebanyak 4 subinterval ya. Dan setiap subinterval dibuat sama, boleh. Subintervalnya tidak sama juga boleh. Ini namanya aturan komposit, bukan komposisi ya, komposit ini. Ya, karena dia lebih dari satu gitu ya. Kalau ini 1 lebih dari 1. Nah, ini logikanya yang lebih dari 1 ini akan lebih mendekati jawabannya dibanding dengan yang hanya 1 ya. Dan yang banyak ini juga ada 2, ada yang sama ininya, jarak subintervalnya, ada yang beda-beda. Ya. Ini anunya, rumus ininya sama seperti ini. Jadi sebenarnya kita tuh menjumlah trapesium, ya. Ini menjumlah trapesium. Ini luas trapesium, ini luas trapesium. Tapi luas trapesium ini kan rumusnya kan setengah daripada ini tambah ini bagi 2 kali ini. Kalau yang ini setengah ini bagi 2, ini tambah ini bagi 2 kali ini. Berhubung yang tinggi perbatasan antara yang kiri dan kanan ini ada diulang, maka jadi 2 kali di sini rumusnya. Makanya di sini ada 2 ini. Tapi ini khusus untuk bagian yang tengah, yang kiri dan paling ujung itu tidak, makanya dia F0 sama Fn. Tuh. Ini anunya, logikanya seperti itu. Ada juga dengan parabola. Kalau parabola ini dia ada 3 ininya. Ya, ada X0, X1 ini akan lebih trapezoid ya. Trapezoid ini ada 2 macam. Ada trapezoid yang memakai interval sama. Itu kalau ini hanya berlaku untuk interval sama ya. Kalau intervalnya tidak sama bagaimana?
Nah, kalau intervalnya tidak sama, seperti ini. Nah, ini. Interval tidak sama ini. Algoritma program untuk integrasi data dengan segmen yang berbeda. Ya, ini ya. Ini ada bagian alirnya, ini juga sudah coba ke programnya ini. Ya. Jadi misalnya datanya beda-beda, itu dia akan menghasilkan integral yang berbeda ya, dengan yang tadi ya. Walaupun misalnya nilai awal dan akhirnya sama, itu kalau data di tengahnya itu tidak intervalnya tidak sama, bisa saja lain-lain. Nah, contohnya ini ya. Oke, ini namanya program trapezoidal yang tidak sama atau komposit ya. Komposit tidak sama. Komposit itu bisa dua. Bisa komposit yang sama semua, cuman karena dia lebih banyak. Ada yang tunggal, ada yang... Nah, seperti ini contoh yang tadi nih ya. Jadi harus dipahami bahasanya. Nah, yang ini namanya tunggal, singular ya, single. Seperti DPR tadi. Yang ini. Nah, ini. Tunggal, single application of ini. Single application of trapezoidal. Jadi maksudnya yang ini. Yang menurutnya ini. Ya, si kok B cuman. Jadi rumusnya langsung B. Ya, ini rumusnya. Tapi kalau yang soal yang ini, perhatikan ya, yang C, composite trapezoidal rule, N-nya 2 dan 4, 2 kali berarti. Jadi berarti sini, nah ini, C ini si kok 4. Si koknya 2. Jadi ini dipotong cuma 2, jadi yang ini dikendaki. Itu maksudnya. Begitupun nanti yang sepertiga dan 3/8. Oke, saya tunjuk ini yang ini ya. Yang tidak sama. Kalau yang tadi sama sudah ada. Bagaimana kalau tidak sama? Contohnya begini. Saya langsung contoh saja. Saya pakai MATLAB saya. MATLAB, oke. Sekarang saya tunjukkan. Ini data X kuadrat tadi ya. Ini data X kuadrat dengan interval sama. Oke. Untuk interval sama. Sekarang saya kasih contoh. Kita bandingkan nanti ya. Ini saya rubah dulu. Misalnya data X kuadrat 1 misalnya. Yang 1. Jadi ingat, ini jangan pakai minus ya, pakai underscore. Nah, ini sebagai bukti bahwa ini sama ya. Supaya jangan banyak gini lah. 0,1. Nah, tetapi saya buat ada versi yang lain. Data yang kedua. Nah, ini sama. Tapi ininya bukan berupa indeks yang istilah itu namanya bilangan deret ya. Ini saya buat 1 per 1, tapi tetap pangkalnya 0, ujungnya 1. Ini coba gini. Tapi yang tengah ini saya isi sembarang saja, misalnya boleh 0,1. Sudah itu 0,25, berarti jaraknya 15 toh. Ya. Kemudian 0,31. Ya. Sembarang deh. 0,44. Kemudian 0,57. 0,69. Kemudian 0,75. 0,86. Kemudian 0,93. Baru 1. Boleh saja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Saya juga punya 11 data, sama dengan yang tadi. Tapi dalam hal ini, intervalnya udah sama. Nah, jadi tidak bisa kita pakai yang tadi. Ini hanya kan lain-lain. Ya, kalau saya save, kemudian saya run ini, coba saya run ya, kedua. Saya bilang tabel, tampilkan tabel.
Coba lihat. Ini 0, 0,1. Berarti intervalnya 0,1 ya. Antara 0,1 dengan 25 ya kan 15 ini hanya. Yang ini berapa pula? 0,06 cuman. Ini juga beda-beda. Ini fungsinya sudah sesuai dengan ini tadi, sesuai dengan mengikuti saja ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Saya mau ngitung integralnya, sama kan fungsinya. Saya panggil program saya namanya ini. Nah, ini ya. Coba ya dibandingkan hasilnya berapa ini. Ini datanya sudah ada, input, kita run. Tuh. Hasilnya (0,279 sekian. Beda. Ya. Beda. Jadi data ini tidak bisa kita pakai untuk yang itu tadi, yang apa? Yang sama. Kalau yang sama, ini kan nilainya beda. Ini sekian, sekian ya. Kalau saya ambil XY-nya dengan yang itu tadi, dia beda. Ya. Karena hanya cuma satu. Kalau yang Riemann tadi, coba lihat. Ini kan hanya cuma siko. Hasilnya dikalikan H. Ya. Ini jangan dipaksa misalnya pakai ini. Ini kan trapezoid spasi beda ya. Kalau ini Riemann. Oh, bukan Riemann. Mana dari yang trapezoid. Ini. Trapezoid komposit ya. Nah, kalau saya panggil trapezoid komposit, ini saya run. Oh. Ini fungsinya berarti inline. Ini saya ganti saja program saya. Ini tidak usah pakai ini. Karena datanya sudah ada tadi. Ini saya. Sementara saya ini kan saja. Oh. Saya off-kan saja ini. Tidak usah ditanya. Sebentar, saya... ini. Bentar, sorry. Jadi saya tetap panggil tadi data yang beda tadi ini ya, data 2 ya. Ini beda ya. Run, kedua, kemudian yang komposit ini saya run. Tuh, hasilnya (0,7 ya, 0,7. Padahal tadi kalau saya run pakai
pakai yang apa? Yang beda tadi, yang ini tadi, ini hasilnya 0,6 ya. Tuh beda kan? Kenapa? Yang ini sebenarnya tidak bisa dipakai yang ini. Salah ini karena dia hanya sama, sedangkan ini hanya kan beda-beda ini. Hanya beda-beda. Ini yang benar jawabannya. Karena tidak bisa spasi beda dengan spasi sama. Ini apa? Ini misalnya harus ini spasi beda. Ini spasi sama. Spasi sama. Oke. Tuh, kalau spasi sama. Oh, kok berubah deh. Oh, harus clear dulu lah. Clear. CLC. Saya panggil lagi data saya tadi. Panggil data. Oke. Sekarang saya pakai ini. Run. Oh, oke, oke. Ini iya. Ya, ini. Karena ganti fungsi ya. Up. Di mana? F. Oh, ini. Lah. Lain 14. Jika kok jadi begini? Habis komposit salahnya. XK jika Bu oh, Y jika Y K ada yang salah ya. Bentar, ini tidak salah. Yang benar yang tadi yang di ini ya. Yang awalnya salah ya. Benar yang tadi ya. Yang pasti ini apa terus komposit ini sama yang kayak tadi misalnya kalau kita isi sebentar yang aslinya ini yang salah ini. Aslinya tadi nah ya. Oh, yang saya share itu. Yang saya share sebentar. Oh, ini. Komposit, sebentar dulu.
Apa jadi ini? Terus. Sebentar. Yes. 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 Terus ya. Saya membuktikan bahwasanya kalau kita pakai komposit itu kalau dia sama ini intervalnya, intervalnya. Kalau dia tidak sama, dia tidak bisa, kita harus pakai yang tadi, yang program yang saya buat tadi. Ya, jadi dia tidak hanya itu tidak sama per interval sesuai dengan data yang tadi ya. Sudah saya tunjukkan tadi datanya. Apa ini tidak jalan? Bentar ya, saya cuma dua. Oke, sabar dulu bentar. Ini ada salah dikit. Kemudian sum. Pokemon. Apa? Pokemon Go. No. Pokemon Go. Oke. Pokemon Go. Trabzi. Pokemon. Oke. Kemudian Mama dan Papa. Na 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 na. ini. Kemudian print. Dulu. Answer terkompos terkesium. Spasi sama. Nah ini ya. Oke. Ini saya run. Itu saya masukkan lagi tadi ini ya. Fungsi kita tadi apa? Fungsi kita adalah ini ya. Ini fungsi kita. Jadi nanti di sini waktu dia tanya langsung pakai inline saja, inline x kuadrat ya. Ini. Oke. Di sini
Saya run dulu. Bukan itu. Ini. Nah, saya langsung masukkan sini, saya ganti dengan ini X kuadrat. X pangkat 2. Oke. Sedangkan batas kita berapa tadi? Batas bawah 0, batas atas 1 ya. 0, batas atas 1. Nah, di sini subinterval ini karena kita masukkan 10, jadi dia sama. Nah, jadi hasilnya sekian, 0,335. Ya, sedangkan yang pakai yang trapezoid composite yang ini tadi datanya beda. Ya. Jadi kalau saya run data ini kedua integrasi 432 nih hasilnya 0,27 ya, beda. Yang ini tadi ya karena memang tadi dianggap sama gitu. Sedangkan ini adalah beda ini. Spasi beda. Ya. Kenapa? Ya ini dia tidak apa. Ini kalau kita plot X dan Y-nya itu beda-beda titiknya. Ya. Beda-beda. Itu jadi prinsipnya seperti itu. Oke. Kita lanjut yang berikutnya itu nah, yang ini yang sepertiga, ini rumusnya. Jadi dibagi 3, ini ada 4 kali, di sini ada H per 3. Ini, ya. Jadi kalau dia 1, ini tunggal namanya, jadi cuma 2 interval. Jadi H per 3 ini sama H-nya. Ini tengahnya kali 4, yang kiri kanan tinggal ngambil. Ya. Tapi kalau dia komposit seperti ini, maka rumusnya tinggal ini jumlah gitu, jumlah yang ganjil, yang genap 42 sama terus yang ini Fn, F0, pangkal yang ujung H per 3. Ini juga sudah saya buatkan ininya, apa programnya. Misalnya trapesium tunggal tadi ya. Ya, Simpson tunggal. Nah ini Simpson tunggal. Simpson. Nah, ini Simpson tunggal. Ya. Misalnya tadi datanya sama ya. Kita clear dulu. Data sama, ini. Saya mau pakai data, mana tadi data 2 tadi. Data X2. Ini ya. Oke, ini juga boleh lah. Ini saya run ke data 2. Kemudian Simpson. Langsung di run. Oh, salah. Datanya ini harus 3. Harus 3 datanya. Jadi ini datanya salah ini. Data X2-nya dirubah. Data X2-nya, saya bilang, ini data X2 Simpson. Simpson tunggal. Datanya dirubah. Jadi dia datanya cuma ada 3, berarti 0, 0,5, dan 1. Ya, jadi yang salah di sini. Ini kalau saya panggil, kemudian Simpson ini kita panggil juga, tuh hasilnya. Pas ya.
0,3. Kalau 3 titik. Nah, tapi kalau dia banyak, pakai yang Simpson composite. Nah ini, Simpson composite. Simpson. Truk komposit. Salah. Ini. Oh ini. Ini. Komposit yang ini ya. Jadi dia komposit, tapi harus jumlahnya tadi intinya harus genap. Mau 2 mau 4 terserah. Nanti kalau 2 berarti data tadi ada berapa? Kalau 2 datanya 2 kali 2 4 berarti ada 5 data gitu ya. Kalau dia menyesuaikan jadi misalnya ini komposit Simpson. Jadi data ini mana data tadi? Data Simpson. Nah ini, oh bukan. X kuadrat tadi. Nah, ini. Ini data komposit tunggal. Tapi kalau data komposit, data Simpson komposit, ini harus diubah. Data Simpson komposit. Datanya cuman ini saja. 3 ya, 1, 2, 3. Tapi kalau dia komposit banyak, dia tergantung. Kalau dia 2 berarti datanya 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kalau dia misalnya ini kosong, ada apa? Ini 1, 2, 3, yang berarti dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 data gitu ya. Gitu-gitu. Nah, kalau dia data memang berupa data angka, tapi kalau kita fungsi nggak masalah, nanti dia bagi sendiri. Nah, contoh yang ini. Contoh tadi, mana saya? Oke. Ini taruhlah seperti ini. Mana tadi Simpson composite. Simpson composite. Composite M. Nah ini ya. Jadi nanti dia tanya. Jadi kalau kita komposit ini, jadi saya run saja. Jadi ini fungsinya memang kita ketikkan ya. Kita ingat saja tadi mau kompositnya misalnya mau berapa nih. Saya coba-coba misalnya ini ya. Fungsinya ini inline. Ini kelemahannya karena berupa input, jadi kita harus masukin terus. Ya, beda kalau dia sudah berupa file ya, input, jadi ini x kuadrat dimasukin lagi.
X kuadrat. Nah, masukin lagi, enter. Masukin terus ini. 0, 0, 1. Nah, tinggal kita mau intervalnya berapa? Kalau 2, dia harus genap gitu. 2. Oke, itu 0,33 ya. Kemudian kalau kita mau ulang lagi, misalnya clear, clear. Mau dirun lagi yang ini pakai 4. Fungsinya sudah dari ini, saya ulang saja ini 0, ini 1, intervalnya 4, ya. Ya hasilnya sama ini, dia akurat karena ini apa? Akurat 0,33 terus ya. Ya kalau ini lebih akurat dari data yang tadi. Kalau dengan satu interval aja dia 2 interval saja dia bagus, apalagi 4 atau 6 dan seterusnya. Ya, kalau gini. Nah, ada lagi yang namanya 3/8. 3/8. Ini cuma rumusnya saja yang beda. Nah, ini 3/8 seperti ini. 3/8 ya. 3/8 ini memang kalau Simpson ini sepertiga dan 3/8 ini dibuat hanya sama semua. Ya. Kalau yang trapezoid tadi boleh beda-beda, ya. Ini butuh H-nya. Bisa H1, H2, H3. Tapi kalau Simpson sepertiga dan 3/8 ini semuanya H. Nah, kalau 3/8 ini dibutuhkan ada 4 data untuk satu interval tunggal, ya. Jadi datanya 1, 2, 3, 4. Dan ini harus ganjil. Ya. Ini kalau tunggal, kalau dia banyak ya tinggal di ini kan saja, diakumulasikan kayak tadi. Ini juga sudah dibuat ininya untuk MATLAB-nya untuk 3/8. Ini Simpson 3/8. Nah, ini yang tunggal, ya. Ini yang tunggal. Kemudian kita ambil yang ini saja, yang komposit ya. Komposit. Ini komposit sama kayak tadi juga. Dia N ini harus kelipatan 3 ya. Jadi 3, 6 dan sebagainya ya. Kalau 3 berarti dia tunggal sebetulnya. Jadi kalau ini saya heran kayak tadi juga sama. Fungsinya sama ini nilai S kuadrat kemudian 0, 1. Nah ini kelipatan 3. Jadi kalau saya ambil dia 1, dia tidak mau dia. Ya harus kelipatan 3. 3 oke. Tuh. Nilai integral 6. Nah, ada yang salah nih. Kok jadi 6? 3 kali apa? Ada yang salah ini. Kalau yang tunggal tadi mana? Komposit tunggal tadi. Komposit tunggal. Trapesium sudah. Komposit tunggal 38 ini ya. Ini berarti data kita
cuman ada 3. Mana data masalah. Ini saya save as data Simpson 3/8 tunggal. Jadi di sini 3/8 tunggal. Dia diperlukan cuma data 1, 2, 3, 4. Ya, dibagi 3 jadi. Jadi di sini mana kan? Main. Jadi di sini 0,1 dibagi 3. Dibagi 3. Ya. Sepertiga. Coba kita tampilkan tabel. Tuh, ada 3 ya. Ada 4 data. Ini oke. Sekarang saya bisa panggil dengan Simpson yang ini. Tuh hasilnya. Kalau dia kelipatan daripada itu, tinggal ini pakai di looping saja nih. Terutama yang di bagian dalam ini. Ya. Ini sudah benar ini komposit, cuman tadi kenapa dia tidak jalan? Ini nanti saya coba koreksi lagi ya. Saya ingin tidak aneh. Kelipatan 3. Coba kita run dulu. Clear dulu ya. Fungsinya inline x kuadrat 0, 1 subinterval 6. Nah, ini benar. Kok 3 tidak mau jalan? Kan? No, 1, 3. Oh ya, benar. Ya, benar. Jadi salah ini, saya ketik deh. Ya, jadi baik dia yang tunggal maupun dia komposit, semuanya jawabannya sama ya. Oke, kemudian saya akan jelaskan bahan yang terakhir yang terkait dengan soal aplikasi di bidang sipil. Ini juga bisa, satu lagi ini bisa saya pakai trap saja, fungsi trap ya. Kalau tadi fungsi trap itu saya bisa panggil menggunakan fungsi, ya. Misalnya ini kita panggil fungsinya apa, kemudian langsung trap, trap. Nah ini, jadi saya ada x, ada fungsi x, kemudian integralnya langsung, ya. Contohnya ini, halo. Ya, Pak. Oke, sebentar. Saya akan tunjukkan pakai ini fungsi bawaan. Fungsi bawaan dari
MATLAB, ya, pakai trap Z ini. Ini ada di tayangan ini. Saya hanya ingin mendemonstrasikan. Kita kan sudah punya X tadi. Oke, misalnya saya punya data X kuadrat dari mana? Tutup semua sini. Nah, ini data saya ya. Data ini saja. Data ini. Saya run. Kemudian saya mau tahu ininya, hasil integralnya. Jadi hasil integral sama dengan trap Z ya. Trap Z tinggal X, Y. Tuh hasilnya ya. 0,335 ya. Ini tergantung datanya tadi. Kalau datanya saya ganti, misalnya ini 001 ya. Saya run, kemudian saya panggil lagi integralnya, tuh hasilnya akan lebih akurat kalau pakai format long. Saya tuh hasilnya ya, pakai trap tadi ini pakai desimal ke hasilnya desimal 1, 2, 3, 6 desimal di belakang koma sudah sama dengan jawaban hasil. Jadi boleh pakai fungsi sebagai cek ya, sebagai cek ini. Kalau yang tadi beda-beda dia namanya fungsi pakai trap. Oke, saya lanjutkan lagi mengenai contoh tadi aplikasi. Ini sekadar aplikasi tambahan untuk bidang sipil. Misalnya ini yang tadi ya untuk kendaraan, kemudian ini untuk yang tidak seragam, integral, dan PR. PR itu sudah saya jelaskan ya. PR ini sudah saya jelaskan. Coba lihat ini ada yang analitik, ya hasil jawaban analitikalnya berapa. Kemudian juga yang ini sama. Nah, cuman bedanya 19.2 dengan 19.5. 19.5 ini ada data fungsi, ada fungsi. Nah, data ini saya bilang tadi, ini spasinya tidak sama, subintervalnya tidak sama. Ya, tidak sama. Harus hati-hati ya. Harus tidak sama, menggunakan yang tidak sama tadi. Kalau yang sama itu beda hasilnya. Yang ini integral dan juga ini sudah data tadi sama. Kalau ini intervalnya sama ini. Coba lihat 15 menit per 15 menit. Tapi kita harus buat, dia itu datanya per menit, ya, jangan per 15 menit. Sedangkan data ini per 4 menit. Terus dikonversi. Oke, saya kira itu saja pertemuan hari ini. Dan kalau memang ada pertanyaan atau yang perlu belum jelas. Oke, ada pertanyaan? Tolong kameranya dihidupin. Kamera. Saya mau foto nih. Ini cuman